Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Indis ekonomi investasi properti kedengarannya kurang tepat. Banyak yang milih invest ke aset yang liquid dan mudah dijual. Tapi klien kita kali ini punya cara pandang yang berbeda nih. Baginya villa bukan cuma aset yang disewakan ke orang lain, tapi juga tempat yang bisa ia nikmati bareng keluarga tiap kali musim liburan tiba. Penasaran seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia cerita rumah Villa Giri Aronika, merajut kedamaian dalam pelukan pegunungan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, desain rumah kali ini berdiri di atas lahan 304 meter persegi dengan luas bangunan 500 meter persegi dan berlokasi di kawasan Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Pemiliknya adalah seorang pengusaha berusia 40 tahun, bergerak di bidang importir barang. Sebagai pebisnis, instingnya dalam membaca peluang sudah teruji. Tapi kali ini ia nggak sekedar ingin membangun properti untuk disewakan, ia juga ingin menghadirkan villa yang spesial baik dari segi desain, pengalaman ruang, dan juga fiturnya. Buat mewujudkan impian itu tentu ada tantangan tersendiri ya. Lahan berada di sebuah klaster dengan aturan developer yang cukup ketat, sehingga desainnya sendiri nggak bisa dibuat sembarangan. Belum lagi kontur daratan tinggi Bogor yang menuntut pengolahan elevasi secara cermat, sekaligus tetap mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas untuk tamu dari berbagai usia. Nah, tantangan itu bukan cuma soal membangun villa yang indah, karena perlu adanya penyesuaian layout dan fitur yang inklusif, dan juga adaptasi desain di lahan berkontur pegunungan. Belum lagi pemilik juga minta satu hal nih, dia ingin agar villanya nggak hanya menjual, tapi juga meningkatkan kesan mendalam agar tamu yang menginap mau datang kembali. Dari keinginan itulah aksesibilitas jadi pain point di proyek ini, karena dengan aksesibilitas yang inklusif, villa tidak hanya mewah tapi bisa dinikmati oleh semua orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Maka dari itu, penting buat tahu cerita klien sebelum desain rumah dibuat, karena dari cerita itu, arsitek bisa bikin desain rumah yang sesuai sama pemiliknya. Karena kalau enggak nih, villa yang harusnya jadi tempat istirahat malah bikin repot tamunya sendiri. Investasi besar-besaran pun jadi kurang maksimal karena tamu nggak nyaman dan nggak mau buat balik lagi. Rekan si Bambu, dari cerita klien tadi lahirlah sebuah hunian yang diberi nama Villa Giri Aronika. Nama ini punya makna yang cukup mendalam. Giri berarti pegunungan, sementara Aronika berarti cahaya matahari terbit di pagi hari dengan warna yang keemasan dan cantik. Konsep desainnya lahir sebagai jawaban dari problem yang sempat pemilik khawatirkan. Kekhawatiran soal aksesibilitas dijawab lewat penyediaan akses rem dan tangga yang gak curam, sehingga villa ini bisa dinikmati tamu dari berbagai usia termasuk orang tua. Aturan developer dan iklim tropis dijawab dengan langgam tropis modern, lengkap dengan sun shading menjulang dan jendela lebar yang memastikan sirkulasi udara serta cahaya berjalan optimal. Dan keinginan agar tamu betah lama-lama dijawab lewat fasilitas lengkap mulai dari kolam renang, area rooftop, hingga ruang biliar. Penasaran gak sih gimana detail selengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia fasad villanya. Sebagai pengusaha yang melek investasi, pemilik nggak cuma membangun villa untuk disewakan, tapi juga memastikan setiap detailnya punya nilai lebih. Termasuk aksesibilitas untuk orang tua yang sering luput diperhatikan villa-villa lainnya. Dan wajah villa ini hadir dengan keindahan dan fungsionalitas yang menyatu dengan sempurna. Perhatikan gimana panel kisi-kisi vertikal di tengah jadi focal point-nya. Ini memberikan sentuhan artistik sekaligus menjaga privasi penghuni. Gak cuma cantik, fitur ini juga berfungsi sebagai ventilasi pasif, memastikan aliran udara di dalam rumah tetap segar. Atap overhang serta material kisi-kisi kayu pada fasad mencerminkan adaptasi desain tropis yang matang. Fitur ini melindungi rumah dari terik matahari sekaligus meminimalkan efek panas di dalam ruangan. Ditambah bukaan yang besar, turut memaksimalkan pencahayaan alami di siang hari. Di bagian bawah fasad ada garasi dengan material pintu kayu selaras dengan elemen atasnya.
Pilihan ini menciptakan kesan menyatu dan elegan, bikin area garasi terlihat lebih jauh, lebih estetik dari biasanya. Beranjak menuju teras, kita akan menemukan taman tropis dengan vegetasi hijau yang cantik. Bentuk tamannya yang berundak-undak memberikan dimensi unik, menghadirkan suasana hidup sekaligus memberikan keseimbangan pada desain villa yang clean dan minimalis. Gimana? Tertarik gak punya villa kayak gini? Coba komen ya, nanti Minbo kasih tahu red cardnya. Di balik pintu kita akan menemukan area powder room yang fungsional. Letaknya di bagian depan memudahkan tamu yang baru datang untuk membersihkan diri sebelum beranjak masuk ke dalam. Kemudian kita sampai di jantung rumahnya nih. Sebagai villa yang dirancang untuk menampung banyak tamu, ruang komunal ini punya peran paling penting. Area ini didesain dengan konsep leveling yang memberikan dimensi unik pada ruangnya. Setiap levelnya menciptakan transisi yang halus, memperkuat kesan interaktif dan dinamis di dalam ruangan. Diberikan sofa yang empuk dan meja yang serasi menjadikan area ini tempat yang sempurna untuk berkumpul. Kombinasi layout dan furniturnya juga menciptakan suasana intim di mana setiap sudut seolah mengundang kita untuk menikmati momen bersama. Buat kamu yang hobi masak, villa ini punya sesuatu yang istimewa. Ini dia area dapurnya. Dengan kitchen set yang super lengkap, semua kebutuhan memasak tersedia di sini. Layoutnya menggunakan konsep segitiga dapur yang ideal. Jadi aktivitas masak lebih efisien dan terorganisir, mulai dari mengambil bahan, mencuci, hingga memasak. Paduan material marmer yang mewah dengan tekstur kayu yang hangat bikin dapur ini nggak cuma fungsional, tapi juga modern dan menawan. Gak cuma buat masak, ada juga area island yang dibikin buat bersantai, cocok banget buat kamu nih yang suka ngopi atau menikmati cemilan. Multifungsi banget kan? Setelah makan siap, tinggal pindah ke ruang makan yang letaknya dekat dapur dan ruang komunal. Desain ini memudahkan akses dan bikin momen makan bersama jadi lebih praktis. Bayanginnya aja seru ya, makan bareng keluarga pas liburan di sini. Nah, bukan villa namanya kalau nggak ada kolam renang. Maka dari itu di bagian belakang rumah ini dibuatkan kolam renang yang besar. Ukurannya cukup untuk menampung tamu yang datang. Jadi semua bisa menikmati waktu liburan dengan berenang. Uniknya lagi, kolam renang ini didesain semi indoor. Dengan konsep ini, privasi para tamu tetap terjaga meskipun berada di area outdoor. Jadi bisa berenang dengan nyaman tanpa khawatir gangguan dari luar. Gimana? Kalian suka nggak sama kolam renangnya? Sekarang kita cek kamar tidurnya yuk. Di lantai 1 kita akan menemukan kamar tidur yang pertama. Pertama masuk, kita disambut area kamar mandinya dulu nih. Ini jadi fitur penunjang privasi sehingga tamu bisa membersihkan diri dari kamarnya sendiri. Kemudian kita sampai di area bed utamanya. Kamar ini dibuat nyaman dan lengkap dengan layout yang ideal. Penghawaannya juga diperhatikan mulai dari pemilihan tone, bukaan, hingga tata lampu yang diaplikasikan. Tujuannya agar kamar punya nuansa hangat yang cocok untuk istirahat. Next, kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio lainnya. Oke, langsung aja kita gaskan. Sesampainya di lantai 2 kita akan menemukan ruang komunal yang lebih intim. Ruang ini jadi alternatif sempurna buat tempat kumpul bareng keluarga, apalagi kalau lagi malas turun ke bawah. Cukup naik ke sini, kita bisa merasakan suasana yang nyaman dan homey. Karena letaknya terpisah dari area publik lain, area ini jadi terasa lebih private. Cocok banget buat yang pengen suasana lebih sepi dan tenang. Ditambah lagi dari ruang ini bisa kita nikmati indahnya pemandangan pegunungan Bogor. Asik banget kan? Kemudian ada kamar tidur yang kedua. Kamar ini juga dilengkapi kamar mandi pribadi untuk keperluan mandi dan membersihkan diri. Setelah itu kita masuk ke area utama kamar, yaitu bednya. Layoutnya ideal, menciptakan suasana nyaman selama liburan.
Dari pemilihan tone warna, bukaan untuk pencahayaan alami, hingga tata lampu yang diaplikasikan, semuanya bertujuan menciptakan nuansa yang hangat. Jadi kamar ini nggak cuma enak dipandang, tapi juga bikin tamu betah beristirahat. Kalian suka kamar yang mana nih? Kamar yang pertama atau yang kedua? Coba komen dong! Selanjutnya ada kamar dengan konsep yang berbeda. Kamar ini hadir dengan ranjang bertumpuk ala mezanin. Jadi area tidur di atas dan di bawah yang masing-masing nyaman untuk 2 tamu. Cocok banget buat yang menginap bareng teman atau keluarga. Interiornya didesain dengan gaya modern yang clean, lengkap dengan detail furnitur minimalis yang fungsional. Warna netral yang diterapkan juga bikin kamar ini terasa lapang dan tetap cozy. Nggak cuma itu, kamar ini juga dilengkapi kamar mandi yang proper. Desainnya modern dengan fasilitas lengkap mulai dari shower hingga wastafel. Semua disiapkan agar tamu merasa seperti rumah sendiri. Terakhir ada kamar tidur yang ketiga nih. Selain area kamar mandi yang lengkap, kamar ini juga punya fitur spesial lainnya. Begitu masuk ke area utama, perhatian langsung tertuju pada penataan tempat tidur yang rapi dan elegan. Layoutnya dirancang dengan sangat cermat, memastikan kenyamanan maksimal. Pas banget buat kamu yang ingin beristirahat selama liburan. Yang bikin kamar ini lebih istimewa adalah suasana hangatnya. Mulai dari pilihan warna yang menenangkan, jendela besar untuk masuknya cahaya alami, hingga tata lampu yang menambah nuansa cozy. Ditambah lagi, dari kamar ini kamu bisa menikmati view pegunungan yang bikin mata segar. Gak cuma nyaman untuk tidur, tapi juga bikin betah berlama-lama di dalam kamar. Nah, sambil naik ke lantai 3, pastikan juga kamu udah follow Instagram dan TikTok Si Bambu Studio ya, biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Di lantai 3 kira-kira ada apa ya? Yuk langsung aja kita cek. Di balik pintu ini ada ruang entertain yang penuh kejutan. Di sini terdapat meja biliar dan juga mini sinema. Keduanya bisa jadi kegiatan untuk mengisi liburan. Mulai dari bermain biliar bersama teman hingga nonton film horor tengah malam. Cocok banget kan? Dengan layout yang lapang, ruang ini memberikan kebebasan untuk berbagai aktivitas. Ditambah desain interior modern yang memberikan sentuhan mewah, setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang elegan. Kemudian diberikan pantry untuk menyiapkan makanan dan minuman ringan. Ada juga kamar mandi sebagai area sanitasi di lantai 3 ini. Oh iya, ada yang tahu nggak rumah ini punya berapa kamar mandi? Buat yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Terakhir kita tiba di area rooftopnya, area komunal terakhir yang ada di villa ini. Rooftop ini hadir dengan konsep semi outdoor. Areanya masih dilindungi atap sehingga terhindar dari hujan dan panas. Untuk berkumpul diberikan meja panjang dengan konsep lesehan, mengingatkan kita dengan ruang keluarga di rumah tradisional ala Jepang. Dan dari sinilah cahaya matahari pagi keemasan bisa dinikmati sepenuhnya, persis seperti makna nama villa ini sendiri. Dengan layout yang lega serta view pegunungan yang menawan, rooftop ini memberikan pengalaman paripurna saat liburan. Demikianlah cerita rumah Villa Giri Anulika. Selama 1 dekade, Si Bambu Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.